Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan kepada Ibu Nurhaminda dan juga Bapak Sulianto. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan praktik kerja lapangan kami yang berada di PT Jaminan Kredit Indonesia KUP Surabaya Kota dengan anggota kelompok yaitu Aine Zakia Nabila, saya sendiri dan juga teman saya Figur Surya Arianto. Pembimbing PKL kami yaitu Ibu Rizky Rosteviana Dewi dan Bapak Intisar Putra dengan dosen pembimbing PKL kami yaitu Ibu Eliana. Pada laporan praktik kerja lapangan ini, kami melakukan analisis yaitu analisis deskriptif data nasabah yang mengajukan surat persetujuan prinsip penjaminan dan analisis regresi sederhana mengenai pengaruh nilai kontrak terhadap plafon. Next. Baik, pendidikan di perguruan tinggi menjadi salah satu langkah awal seseorang dalam meraih kesuksesan di dunia kerja. Maka dari itu, banyak terdapat perguruan tinggi yang memperkenalkan mahasiswanya secara lebih dini pada dunia kerja, sehingga saat lulus dari perguruan tinggi tersebut, diharapkan telah mempunyai gambaran tentang sistem kerja beserta situasi dan kompetisinya. Universitas memiliki peran dan kewajiban dalam mengembangkan serta menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang optimal, dan salah satunya yaitu Universitas Airlangga Surabaya, di mana UNER sendiri memiliki moto yaitu Excellent with Morality. Peran dan kewajiban dari Universitas Airlangga sendiri adalah mengembangkan serta menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang dapat menunjang pembangunan nasional melalui pembinaan guna mempersiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang memiliki kemampuan akademis dan profesi. Next. Program studi S1 Statistika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga bertujuan untuk menciptakan lulusan yang memiliki pemahaman dan kompetensi di bidang statistika yang diharapkan mampu menyelesaikan problematika dalam mengolah data yang ditemui masyarakat atau pihak-pihak tertentu. Nah, salah satunya yaitu melalui program praktik kerja lapangan atau PKL ini yang menjadi wadah untuk mahasiswa program studi S1 Statistika Universitas Erlangga mendapatkan pengalaman bekerja selama 1 bulan di suatu instansi guna mencapai tujuan tersebut. Dan kelompok kami melakukan praktik kerja lapangan di PT Jaminan Kredit Indonesia atau PT Jamkrindo yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang memiliki fokus kegiatan usaha pada bidang penjaminan kredit, baik konvensional maupun syariah. Tujuan dari adanya PKL ini sendiri antara lain yang pertama, mengetahui kondisi lingkungan kerja, yang kedua mendapatkan pengalaman baru, yang ketiga mengetahui sistem kerja yang berlaku pada suatu instansi tersebut, dan keempat yaitu melatih kemampuan dalam pengaplikasian statistika di dunia kerja. Untuk profil perusahaan sendiri dimulai dari sejarah perusahaan, di mana PT Jamkrindo sendiri awalnya berdiri sebagai lembaga jaminan kredit koperasi pada tahun 1970. Kemudian pada tahun 1981 berubah nama menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi atau Perum PKK. Kemudian pada tahun 2000 berubah nama lagi menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha. Hingga pada tahun 2008 perusahaan ini berubah nama lagi menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia. Dan pada tahun 2020 hingga saat ini, Jamkrindo sendiri sudah menjadi salah satu BUMN di mana menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Jaminan Kredit Indonesia atau lebih disingkat PT Jamkrindo. Untuk informasi lebih lanjut, Jamkrindo sendiri memiliki tujuan dalam pendiriannya yaitu melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pengembangan nasional dengan melaksanakan kegiatan usaha penjaminan bagi UMKMK, BUMN, dan sistem resi gudang, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Adapun visi dan misi perusahaan, yaitu menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional dalam meningkatkan aksesibilitas finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang inovatif, kompetitif, dengan pelayanan profesional, efektif, dan efisien secara berkelanjutan. Selanjutnya, ada pun struktur perusahaan, di mana PT Jamkrindo KUP Surabaya Kota sendiri merupakan kantor cabang tipe A, di mana terdapat pemimpin kantor, bagian bisnis 1, bagian bisnis 2, bagian klaim dan subrogasi, bagian operasional, dan counter unit pelayanan. Nah, PT Jaminan Kredit Indonesia ini memiliki beberapa produk usaha penjaminan. Nah, khususnya di PT Jaminan Kredit Indonesia KUP Surabaya Kota, beberapa produk yang disediakan yaitu penjaminan kredit atau pembiayaan umum, kemudian penjaminan bank garansi atau kontra garansi, dan surety bond.
Untuk produk lainnya dapat dijumpai pada PT Jaminan Kredit Indonesia yang lebih pusat. Kemudian mengenai pelaksanaan praktik kerja lapangan sendiri, kita melaksanakan 1 bulan, yaitu pada tanggal 12 Juli sampai 12 Agustus. Dengan waktu kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat, waktunya yaitu setengah 8 pagi atau 7.30 sampai dengan 16.30 WIB. Dengan kantor Jamkrido KUP Surabaya ini berada di Ruko Sentral Mer, Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 360B, Surabaya, Jawa Timur. Materi PKL yang kita terima selama 1 bulan itu, yang pertama yaitu melakukan kegiatan pengenalan lingkungan kerja PT Jamkrindo KUP Surabaya Kota serta pengarahan oleh pembimbing praktik kerja lapangan. Kedua, melakukan pengecekan data nasabah dalam pemenuhan syarat klaim. Yang ketiga, penerbitan sertifikat penjaminan dan SP3 nasabah. Yang keempat, pengumpulan nama nasabah yang berkasnya belum memenuhi syarat atau belum lengkap. Dan yang kelima, yaitu penginputan data nasabah mengenai pengajuan klaim dan identitas diri. Kemudian mengenai pembahasannya, yang pertama adalah mengenai lingkungan kerja PT Jamkrindo. PT Jamkrindo sendiri memiliki 3 lantai, di mana lantai pertama untuk ruang pelayanan nasabah, lantai kedua bagian klaim dan subrogasi, dan lantai 3 yaitu penyimpanan berkas. Dengan jam kerja Senin sampai Jumat yaitu sama, jam 7.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB, yang membedakan adalah jam istirahatnya, di mana Senin sampai Kamis yaitu pukul 12 sampai 13 WIB, dan pada hari Jumat yaitu 11.30 sampai 13 WIB. Nah, melalui jam kerja tersebut, pegawai PT Jaminan Kredit Indonesia memiliki tugas untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta berintegritas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Nah, sebagai badan di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, PT Jamkrindo ini sendiri memiliki struktur organisasi kantor cabang di tipe A, di mana pada saat kita melakukan PKL ini, kita menjalankan di 2 bagian yang berbeda, yaitu yang pertama bagian bisnis dan bagian klaim, di mana bagian bisnis ini sendiri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan produksi usaha penjaminan nasabah, sedangkan bagian klaim mempunyai tugas dalam pengecekan berkas sebagai syarat pengajuan klaim. Next. Sistem kerja PT Jamkrindo yaitu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu Kepala KUP memiliki tugas dan wewenang merencanakan, mengelola, serta mengendalikan segala aktivitas kantor cabang sesuai kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh kantor pusat. Dan kemudian yang kedua ada staf bisnis penjaminan, di mana staf bisnis penjaminan ini berada langsung di bawah kepala bagian bisnis penjaminan yang memiliki tugas account officer bank pembangunan daerah, pemelaksana, serta non-bank baik KUR maupun non-KUR, analisis kredit atau pembiayaan, dan juga penerbitan sertifikat penjaminan kredit, pembiayaan KUR atau non-KUR, multiguna, dan lain sebagainya. Kemudian, ada staf operasional yang memiliki tugas menjalankan pengadaan barang dan jasa, memeriksa inventaris dan aktifat tetap kantor pusat jika terdapat kerusakan, membuat surat pertanggungjawaban atau SPJ perjalanan dinas bagi pegawai maupun direksi yang melakukan perjalanan dinas keluar kota, dan juga mempersiapkan konsumsi jika terdapat rapat dan acara penting yang membutuhkan makanan ringan maupun makanan berat. Kemudian ada staf klaim dan subrogasi yang memiliki peran dan tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab atas pemeriksaan kelengkapan dokumen klaim sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memproses pengajuan klaim ke dalam sistem aplikasi, melakukan pengarsipan setiap dokumen klaim secara lengkap, membuat analisa perhitungan ganti rugi terhadap bertanggung, dan yang kelima yaitu membuat surat permintaan pembayaran klaim pada bagian keuangan. Untuk selanjutnya mengenai analisis data, nah sertifikat penjaminan adalah bukti persetujuan penjaminan dari perusahaan penjaminan kepada penerima jaminan atas kewajiban finansial terjamin. PT Jaminan Kredit KUP Surabaya Kota sendiri sebagai perusahaan penjaminan kredit memiliki kegiatan produksi sertifikat penjaminan dengan beberapa kategori. Yang pertama kategori pelaksanaan, penawaran, uang muka, dan pemeliharaan. Di mana selama kami PKL terdapat 95 pengajuan penjaminan, di mana 36 diantaranya yaitu pengajuan pelaksanaan, 32 penawaran, 14 uang muka, dan yang terakhir sebanyak 13 pengajuan untuk pemeliharaan. Kemudian analisis mengenai asal dana nasabah. Nah, PT Jaminan Kredit KUP Surabaya Kota sendiri sebagai perusahaan penjaminan kredit pasti erat hubungannya dengan nasabah yang melakukan penjaminan pekerjaannya. Dalam hal ini, PT Jaminan Kredit Jamkrindo KUP Surabaya Kota membagi 2 perusahaan yang hendak melakukan penjaminan berdasarkan asal dana pekerjaan,
yaitu perpres untuk perusahaan yang asal dananya berasal dari pemerintahan, dan non-perpres yang asal dana pekerjaannya berasal dari perusahaan swasta, di mana proporsinya sebanyak 61% pekerjaan berasal dari non-perpres dan 39% untuk perpres. Kemudian perusahaan penjaminan kredit tentu saja erat hubungannya dengan bank sebagai pihak ketiga, di mana bank sendiri ini sebagai pemberi dana yang akan digunakan nasabah ketika mereka mengklaim jaminan mereka. Dan PT Jaminan Kredit Indonesia KUP Surabaya Kota bekerjasama dengan 3 bank. Yang pertama Bank BNI, kemudian Bank BRI, dan Bank BPD, di mana paling banyak Bank BNI. Kemudian analisis regresi sederhananya mengenai pengaruh nilai kontrak terhadap plafon pada TUT Jaminan Kredit Indonesia KUP Surabaya Kota, di mana variabel penelitian yang kami pilih yaitu nilai kontrak sebagai variabel bebas dan plafon kredit sebagai variabel terikat. Nah, di sini nilai kontrak sendiri merupakan nilai pekerjaan yang dikerjakan, dan plafon adalah tingkat maksimum yang diizinkan dalam transaksi keuangan termasuk kredit. Kemudian hipotesis yang kami gunakan untuk H0 sendiri yaitu tidak terdapat pengaruh antara nilai kontrak terhadap plafon, dengan H1-nya terdapat pengaruh antara nilai kontrak terhadap plafon dengan kriteria penerimaan hipotesis yaitu H0 diterima jika p-value melebihi alfa sebesar 5%. Setelah kami melakukan analisis, hasilnya yaitu untuk analisis regresinya didapatkan persamaan regresi yaitu Y topi sama dengan 27,87 ditambah 0,04897 X, di mana X sendiri merupakan nilai kontrak, yang artinya jika nilai kontrak naik 1 juta rupiah secara ideal, rata-rata plafon kredit bertambah sebesar 0,04897 juta rupiah. Kemudian didapatkan R square adjusted, yaitu merupakan koefisien determinasi sebesar 90,22%, di mana hal ini merupakan pengaruh antara variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Kemudian yang terakhir yaitu output didapatkan bahwa p-value dari variabel X atau nilai kontrak sebesar 0,000, yang mana lebih kecil dari alfa sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang kami terima adalah H1, di mana kesimpulannya bahwa nilai kontrak berpengaruh signifikan terhadap plafon kredit nasabah. Baik, selanjutnya mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yaitu yang pertama, jenis jaminan bank garansi yang diproduksi oleh PT Jamkrindo KUP Surabaya Kota terbagi menjadi 4, yaitu pelaksanaan, penawaran, uang muka, dan pemeliharaan. Kemudian dari 95 pekerjaan yang dijaminkan, 58 pekerjaan diantaranya adalah milik non-perpres, dengan kata lain, pekerjaan-pekerjaan tersebut memiliki asal pendanaan dari perusahaan non-pemerintah, sedangkan 37 pekerjaan milik perpres. PT Jamkrindo sendiri bekerja sama dengan 3 bank BUMN yaitu BNI, BRI, dan BPD Jatim. Bank BNI memiliki proporsi terbesar dan sedangkan yang terkecil yaitu pada Bank BPD Jatim. Diketahui persamaan regresi dari variabel Y terhadap X adalah Y topi sebesar 27,87 plus 0,048897 X dengan korelasi linear sederhana antara X nilai kontrak dan Y plafon kredit, di mana R square tadi yang didapatkan adalah sebesar 90,32% variabel X mempengaruhi variabel Y, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu saran, di mana yang pertama bagi pihak penyelenggara yaitu Prodi Statistika UNER yaitu untuk memiliki beberapa hubungan kemitraan dengan beberapa instansi agar dapat memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan tempat praktik kerja lapangan. Bagi pihak instansi yaitu PT Jaminan Kredit Indonesia KUP Surabaya Kota, diharapkan hubungan antara pihak instansi dan mahasiswa selalu terjaga keharmonisannya agar tercipta suasana kerjasama yang baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Kemudian bagi mahasiswa, diharapkan bagi mahasiswa melakukan PKL dapat menjaga nama baik kampus ataupun prodi dan mematuhi seluruh peraturan yang ada di instansi yang dituju. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.